Foodies, yang namanya seblak emang udah lama famous ya. Tapi sejak Bambang Raphael berkreasi dengan seblak cabai hijau, popularitas seblak tuh kayak makin naik gitu loh. Gak heran ya kalau Bang Raphael dinobatkan sebagai duta seblak oleh netizen. Nah, yang tadinya penyajian seblak gitu-gitu aja, sekarang makin bervariasi. Seblak makanan khas tanah Sunda ini ternyata oke juga loh kalau disajiin ala-ala Korea. Foodies, yang namanya Korea-Koreaan emang lagi ngehits ya. Gak cuma lagu dan drama Korea aja, tapi jajanannya juga. Pas banget nih, tempat makan tujuannya putih, suasananya itu Korea abis. Annyeonghaseyo lah pokoknya. Wow, Foodies lihat, tempatnya itu kayak yang ada di drakor-drakor ya. Jadi, tebak kira-kira saya mau makan apa hari ini? Apakah makanan Korea? Karena tempatnya kayak gini? Oh, bukan. Justru makanan khas Sunda ya kayaknya kalau seblak ya. Jadi aku mau makan seblak sama bakso aci. Tapi ini bukan seblak sembarang seblak Foodies, bukan seblak Raphael yang lagi viral juga. Tapi ini seblak aneka topping yang unik dan ajaib. Yes, ini sekte baru perseblakan dan perbocian nih guys. Konsepnya prasmanan alias ambil sendiri sesuka hati, mantap. Tuh terpampang nyata ya pilihannya. Mulai dari aneka bakso-baksoan, daging dan ayam, somai, suki, aneka kerupuk, aneka sayur dan telur selengkap itu. Apalagi kalau ingat harganya, benar-benar bikin lapar mata deh pastinya. Secara mulai dari Rp1.000 aja per buahnya. Aduh, receh bingit ya Foodies. Ngantri loh, lihat tuh. Ramai banget. Jadi dari tadi emang datang terus gitu. Orang-orang yang mau ngantri ambil prasmanannya. Habis itu baru bisa dapat mejanya. Nah, ini dia primadonanya, kerupuk. Ternyata jenis kerupuk sebanyak ini di Foodies nggak cuma kerupuk putih dan kerupuk kuning aja. Ada kerupuk tangga, kerupuk keong, kerupuk udang, kerupuk bulat, kerupuk bintang, somai kering, dan kriuk-kriuk lainnya. Aduh, jadi nama ilmu perkerupukan nih ya namanya. Pilihan sayurnya juga banyak Foodies, mulai dari daun sawi hijau, sawi putih, kangkung, toge, pokcoy, sampai kol. Aduh, bingung nggak sih milihnya? Jangan sampai diambil semuanya nih, terjadinya bukan seblak tapi tumis sayuran. Oke, jangan lupa telurnya juga ya. Dan tinggal bayar deh Foodies. Nggak cuma ngantri di depan doang ya pas lagi pilih-pilih menu buat prasmanannya. Tapi pas lagi di kasir juga ngantri. Jadi harap bersabar. Ini bukan ujian, ini tapi mau makan. Sambil bayar, kalian juga langsung pilih aja kertas berisikan kuah seblak atau kuah bakso aci sekaligus pilihan levelnya. Ada level 1 sampai level 5. Dipilih. Kalau putih sih pilihnya level 3 aja tuh Foodies, di tengah-tengah biar pedasnya nggak berlebihan ya. Tapi Mbak, aku mau ikut masak di belakang, boleh nggak? Boleh ya? Makasih ya. Simpan, kita masak dulu. Let's go. Wih, asik bisa intip dapurnya nih Foodies. Langsung dimasak aja yuk, udah kerucuk-kerucuk nih perut. Nah, jadi ini bumbu yang tadi ini ya Pak, rempah-rempah yang udah dihaluskan ya Mas ya, sebelah sini. Terus levelnya ini tergantung berapa sendok sambelnya ya. Kalau level 1 berarti 1 sendok. Level 2 2 sendok, level 3 3 sendok, level 20 sendok. Oh, mohon maaf nggak ada. Sampai level berapa di sini Mas? Sampai level 5. 5 aja cukup. Itu juga kayaknya udah pedes ya. Campur sini ya. Yang membedakan bakso aci dan seblak itu adalah bumbunya Foodies. Kalau bakso aci itu kuah originalnya baru dikasih sambal. Kalau seblak kuahnya langsung dikasih level pedas dari awal. Tapi keduanya sama-sama berkuah ya. Kita mau cobain nih. Kan? Level 3, bismillahirrahmanirrahim ya. Panasnya nih. Nah, tadi belum pedas, tapi lama-lama tuh pedas karena ini pakai ada serbuknya juga ya Mas ya? Karena berasa beda kalau serbuk itu setelah kayak after taste-nya baru berasa pedas bangetnya. Gimana? Udah puas ya Put? Macam chef handal aja nih Putih lama-lama. Meyakinkan gitu ya nyicipnya. Toppingan awal udah masuk semua nih guys. Mulai dari sayuran dan juga ayam. Sip! Jadi kerupuk yang diambil itu sebagai penanda aja, tapi nantinya akan pakai kerupuk yang udah di sini ya, udah direbus. Kalau nunggu dari awal kayak gini nih, lama banget. Walah, ternyata itu tipsnya biar bisa masak seblaknya cepet. Jadi pembeli nggak kelamaan nunggu deh. Ini ya, kalau di dapur-dapur pada umum ya, makasih Mas. Itu tuh gerah banget, tapi ini tuh bukan nahan gerahnya, nahan bersih nih. Karena aroma nusuk dari sambal ya.
Wih, penampilannya kece ya, warna-warni bikin menggiurkan. Tapi kok jadi banyak banget sih porsinya? Jadi yang membedakan seblak di sini juga dari di tempat lainnya, variannya itu lebih banyak banget. Kelihatan nih di hasil jadinya ya, tuh Mas ya. Macam-macam warna-warni. Kerupuk juga warna-warni, tapi ini maaf, panas Mas nih. Semua pesanannya udah lengkap, seblaknya cek, bakso acinya cek, telur gulung ceki-ceki, kornet cek, keju juga cek. Aduh, saatnya kita isi perut yuk. Foodies, aku kaget banget ternyata setelah jadi. Lihat, porsinya tuh gede-gede loh. Tuh. Nah, sebetulnya ini kelebihannya juga. Jadi kalau kita prasmanan kayak gini bisa disesuaikan. Kalau lagi lapar banget, bisa nih kayak gini porsinya yang gede, yang jumbo. Tapi kalau kayak udah kenyang deh, tapi pengen ngobrol sama teman-teman, makan bareng, bisa nih dikurangin porsinya. Tinggal disesuaikan aja. Sama juga nih kayak kalau kantong lagi tipis, pilih toppingannya dikit aja. Kalau kantong lagi tebal, ambil toppingannya sesuka hati deh foodies. Aduh, harganya ini semuanya per item ya nggak? Udah gitu receh lagi. Jadi mau pilih toppingan apa aja sebetulnya bebas ya foodies. Tapi Putih tentunya banyakin kerupuknya. Dan tentu ada telur ya nih foodies. Biar seblak banget gitu loh tetangga. Pedasnya lumayan berasa karena ini level 3. Aku pilih yang di tengah-tengah. Antara level 1 sampai 5 aku pilih 3. Dan ini ada mie odeng ya. Kalau di Korea odeng. Kalau dari jauh emang udah kayak masakan di drakor sih. Kuahnya merah, toppingan juga beraneka lagi. Sampai lupa ada kornet nih foodies. Kalau kornet ini topping tambahan foodies bisa dipesan pas lagi di kasir. Kalian juga perlu bilang ya kornetnya mau digabung langsung di kuah atau dipisah. Aku baru pertama kali nyobain seblak kayak kornet. Nyambung-nyambung aja, cocok-cocok aja. Dan aromanya sih khas aroma kornet ya. Ada juga topping tambahan keju foodies yang sebenarnya itu ditabur langsung di atasnya. Tapi Putih mintanya pisah nih. Biar bisa icip-icip rasa originalnya dan kejunya dicampur dengan menu lainnya. Rasanya kan pedes ya. Pedes sama gurih dicampur jadi satu. Kayak rasa kejunya kalah menurut aku ya. Rasa seblaknya ini masih mendominasi. Tapi ini balik lagi ke selera masing-masing ya. Bisa jadi kalian justru lebih suka dicampur dengan keju, jangan-jangan. Jadi ayamnya ini juga udah kecampur sama bumbu seblak sih. Jadi pedas juga. Padahal di awal ayamnya itu kayak masih cuman dikasih ungkepan sama garam gitu aja. Begitu dikasih sama bumbu seblak, langsung berasa banget nih bumbunya meresap. Rasa ayamnya jadi semakin kaya dan pedas foodies. Oh ya, tadi Putih juga pesan telur gulung tuh. Ayo, siapa yang suka banget sama telur gulung? Tapi begitu coba bikin di rumah gagal terus ya. Pas banget nih foodies kalau kesini sama keluarga dan bawa anak-anak, bisa pesan telur gulung-gulung. Jadi sambil ngemil-ngemil deh tuh. Nah, jujur Li, aku juga baru tahu nih, cipak koceak. Jadi cipak ini tuh aci kayak digepeng-gepeng gitu loh, digeplak. Nah, jadinya kayak gini bentuknya nih. Kalau cipak koceak ini, bumbunya tuh kayak cabai kering kayak gini nih foodies. Yaps foodies, cabai kering ini emang jadi ciri khas dari cipak koceak foodies. Cipak artinya cimol, dempak, dan kocak itu artinya teriak. Jadi kalau kalian makan cipak kocak bakalan bikin teriak karena kepedesan. Gurih banget. Dan pedasnya nggak terlalu sepedas itu sih. Awalnya aku kira karena ini cabai bakal berasa pedas banget gitu. Ternyata nggak sepedas itu. The power of aci luar biasa banget emang. Dari bahan dasar aci bisa jadi beragam olahan ya foodies. Lanjut bakso aci nih yang kuah bawaannya itu berwarna bening. Kuah kaldu gurih khas dari bakso aci. Enak banget, seger. Jadi nggak cuma gurih doang, tapi ada rasa rempah-rempahnya juga. Nah, meskipun ini dikasih level tadi, tapi kita kasih cabenya sendiri ternyata. Nah, jadi bukan dimasakin di belakang. Nah, cabenya itu ini loh, pedis. Jadi sebenarnya yang dikasih level itu yang seblak. Kalau bakso aci, Putih sengaja nggak tambahin telur dan lebih banyakin aci-acian dan kikil supaya berasa banget gitu bakso acinya foodies. Aku gigit aja ya. Jadi bakso acinya itu di tengahnya ada isinya loh foodies. Semacam tetelan gitu loh. Jadi ini memang khas cilok Sunda kalau menurutku ya.
Karena dari pengalamanku waktu kecil, cilok-cilok Sunda itu biasanya tengahnya itu dikasih tetelan. Karena emang prasmanan, jadi kalau ada topping yang gak disukai, gak usah dicampur aja foodies. Komposisi toppingnya tuh benar-benar sesuai selera masing-masing. Lanjut kita cobain kornetnya dengan bakso aci ya. Jadi sebetulnya kornetnya sendiri udah ada bumbunya ya. Karena ini asin gurih, nggak terlalu pedas. Jadi rasanya lebih dominan si kornet. Kalau Putih sih lebih suka kornetnya digadoin dan bakso acinya dengan rasa original tuh foodies. Nah kalau kalian gimana? Ya, ada yang udah pernah icip belum? Ada juga yang belum ya? Nah kalau belum just langsung aja cobain ya dan tetapkan menu favorit kalian. Aku mau ngabisin ini dulu karena porsinya jumbo. Bakal butuh waktu ya, makanya sedikit-sedikit. Dan semakin sore lihat, makin rame tuh. Tuh. Penuh banget. Jadi saran aku kalau kalian mau nyobain, bisa datangnya di siang-siang aja, sekitar jam 12, jam 1 gitu. Masih agak kosong dibandingkan dengan sore nih, udah mulai rame. Bahkan kalau malam bisa sampai waiting list gitu loh. Nah makanya langsung aja mampir ke Boci Nyeblak Prasmanan. Adanya di mana? Di Panduraya, Bogor. Makan receh, menu receh tapi rasanya gak recehan. Foodies, besok tanggal merah nih, udah ada rencana jalan-jalan belum? Nah kalau Foodies lagi di Bandung, jangan lewatkan jalan-jalan di daerah Pasar Baru ya. Beragam jajanan endul ada loh di sini. Mulai dari kuliner khas Bandung sampai kuliner Nusantara dari berbagai daerah, lengkap tersedia. Dari cemilan nih, Foodies. Yang enak apa ya? Wah, nih, Jiwel. Ini enak nih, Foodies. Langsung aja yuk. Wah, ternyata masih ada yang jual jiwel nih foodies. Jajanan jiwel ini merupakan kuliner khas Sunda yang famous banget di daerah Jawa seperti Purbalingga. Kue jiwel biasa juga dijadikan sebagai takjil pas bulan puasa ya guys. Makanya beruntung banget nih nemu jajanan legend di sini. Mantap. Masih ada Pak, ininya jiwelnya? Masih ada. Tapi ini apa nih Pak? Itu ongol-ongol. Ongol-ongol. Iya. Oh, saya mau dong Pak. Ini apa? Itu getuk jiwel. Getuk jiwel ini. Itu uli, ketan uli. Nah, Ketan uli itu. ketan uli. Iya. Ini Sendil. Wah, kayaknya semua jajanan khas Sunda tersedia lengkap di sini. Ya udah Tesi capcus, kamu pilih-pilih deh tuh. Semua juga oke loh biar komplit. Gaskan Tesi, kayaknya ongol-ongol menarik juga tuh. Pak, saya memotong sendiri boleh nggak Pak? Ya, Saya mau agak lebih kecil-kecil gitu Pak, boleh ya? Iya, sok. Bisa kita potong sendiri. Just info ya foodies, ongol-ongol ini terbuat dari tepung tapioka alias tepung singkong dan dicampur dengan sedikit tepung sagu. Pakai tambahan gula merah dan juga kelapa parut biar rasa manis dan gurihnya mix jadi satu. Cukup simple ya foodies, tapi rasanya ngangenin loh. Coba aja kalau nggak percaya. Nah, kalau udah dipotong-potong kayak begini, tinggal dimasukin aja deh ke wadahnya. Wadahnya juga wajib menggunakan daun pisang biar nggak lengket dan aromanya wangi. Wih, udah dapet ongol-ongol. Yang lain jangan lupa pesen juga dong Tezi biar komplit. Ya udah deh, akangnya aja yang siapin ya. Kamu cari yang seger-seger dulu deh. Nah, di Pasar Baru ini banyak banget loh jajanan endes capcus. Wah. Boleh Bang, coba. Bang. Enak banget. Bang. Enak ya? Wih, mau dong. Satu porsi. Boleh. Bungkus aja mau dikit. Bungkus aja. Tunggu. Boleh nggak kalau saya motong? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh Budi, langsung. aja. Iris-iris aja ya, sesuai Iya. selera ya. Ya, sesuai selera aja Bang. Wah, akangnya baik banget. Mau Budi. pakai cup juga boleh ada. Oh, gini ya, bener ya? Wadidaw, warnanya aja udah menggoda banget buat segera dilahap foodies. Apalagi rasanya tuh, jadi tambah penasaran By the way, es pisang hijau khas Sulawesi ini menggunakan pisang Ambon Cililin yang dikenal memiliki rasa yang lebih manis dari pisang Ambon pada umumnya. Catat ya foodies, kalau mau bikin es pisang hijau sendiri di rumah, tipsnya menggunakan pisang hijau Cililin ini nih, biar lebih manis. Oh, Budi. Cukup simpel ya Budi ya. Berarti ini dibikinnya di rumah ya, Di pisangnya? rumah, gimana di rumah sini udah siap, tinggal dibikin aja. Oke, terus? Jadi aja. Adonan kulit pisang hijau ini terbuat dari campuran tepung beras, gula pasir, santan, dan juga sedikit garam ya. Nah untuk warnanya pakai pandan biar alami, no sintetis club. Pantesan ada wangi-wangi pandannya nih dari tadi. Oke, habis Campur itu sirup lagi, sirup. makan juga bisa ya. Oh, pakai sirup rasa stroberi Pakai nih. kacang biar tambah kriuk.
Oh gitu. Biar pelengkapnya gitu. Pelengkapnya. Tambah enak aja. Baru pasti terakhir susu. Ya. Bener. Betul. Soalnya saya lihat susunya Ya. ada. Wah, udah warna-warni aja ya foodies. Pas banget jadi pasangan ongol-ongol yang tadi udah dipesen. Langsung aja kita santap-santap yuk, let's go! Oh ya foodies, kalau mau jajan di kawasan Pasar Baru Bandung, dari jam 7 pagi udah banyak banget pedagang yang berjajar loh di sini. Jadi tinggal pilih deh tuh mau jajan apa, dijamin endul serendol. Soal harga mah gak usah ditanya, bersahabat banget lah di kantong kita. Modal 20.000 dijamin udah kenyang. Lembut banget dan dia manisnya pas. Dia kan terbuat dari tepung sagu, kena kelapa, aduh enak banget. Jadi masih ada kriuk-kriuk kelapanya, jadi lembut dan luarnya ada kriuk-kriuk kelapanya. Rasa manis dari gula merah plus ditambah dengan kelapa yang gurih benar-benar menciptakan rasa yang pas banget di lidah. Apalagi teksturnya sedikit kenyal, bikin gak mau berhenti makan. Aduh rasa-rasanya gak bisa deh tuh kalau cuma pakai satu potong nih. Kita cobain dulu ya, hanya adonannya aja. Nih. Pakai sumsum, pakai kacang dan kuahnya. Jadi pandannya berasa banget. Dipadukan dengan kacang tanah. Jadi kriuk kacang tanah juga ada, pandannya berasa. Idih, makin mengiler aja ya, kepengen yang seger-seger foodies. Cus, kalau lagi di Bandung nih, apa kalian nih orang sana? Ya udah jangan lupa masukin list untuk jajanan Pasar Baru ini. Dijamin bakalan kalap deh kalau dilihat makanan di sini. Ini dia nih baru yang namanya menu makan receh, biar receh tapi rasa enggak recehan. Foodies, yang namanya kebab jelas bukan jajanan aneh ya di Indonesia. Rasa kuliner khas Timur Tengah ini emang klop banget sama lidah warga plus 62 kayak kita-kita. Tapi yakin deh kebab yang biasa kalian makan resepnya otentik kayak di negeri asalnya. Ayo jadi insecure ya. Tapi foodies, warung kebab yang satu ini tuh jelas gak perlu diragukan lagi. Rasanya dijamin otentik, no KW-KW 1000%. Tuh lihat tuh penjualnya aja orang Turki asli impor punya. Widih mantep punya nih. Oh, assalamualaikum. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Apa? Hoş geldiniz. Budis? Ne istemiştiniz? Ya, sebentar ya. Lah, tapi tunggu dulu deh. Pakai Itu bahasa- Woro bukannya jajan bahasa kok malah ngobrol sama Kang Kebabnya sih. Emang bisa bahasa Turki kamu? Udah mas. Saya nggak ngerti lagi Budis, tapi tenang aja Budis, jangan sedih, jangan gundah gulana. Aku punya teman yang bisa translatein pakai bahasa Turki. Halo brother. Gimana? Bukan, sotoy sih mau main langsung ngobrol aja sama ownernya. Jadi harus cari bala bantuan deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya superhero aku datang, Budis. Coba ini translatein dari tadi tuh bapaknya ngomong pakai bahasa Turki gitu. Aku nggak ngerti. Silakan coba. Babannya tutup. Loh. Kok bisa bahasa Indonesia? Kaget kan? Loh. Memang bisa bahasa Indonesia. Ini aku kayaknya di prank deh, Budis. Udah mana ngedatengin temen jauh-jauh dari Turki loh, Budis. Ongkosnya mahal ini. Yang sabar ya Woro, namanya juga hidup. Kena prank sedikit nggak apa-apa lah ya. Foodies, ada dua cara nih buat slice kebabnya. Ada yang manual menggunakan pisau panjang, ada juga yang pakai mesin kayak begini nih Foodies. Kalau pakai mesin kayak begini, ketebalan dagingnya itu bisa sama dan prosesnya jadi jauh lebih cepat pastinya. Ini ya. Wow. Budis ini kelihatannya minyaknya jatuh-jatuhan gitu ya, Budis ya. Kayak Ini tanpa- minyaknya dari lemak. Di Dagingnya lemak langsung iya, ya. lemaknya sendiri. Tapi paling bagus di masakan sehatannya tidak ada tambahin lemak lagi. Dia masakannya natural lemaknya di masakan ini.
Lemak daging sapinya juga berfungsi untuk mengikat daging yang sudah diolah ini nih foodies. Jadi tetap bisa lengket gitu di mesin putaran kebabnya. Oke, ini udah ya? Ya, kalau mau coba, Oh, bisa langsung coba? Oke. Rasanya gimana? Nanti aja. Kita lanjut dulu. selamat menikmati. Next kita racik kebabnya yuk dengan isian lainnya nih guys. Kita hangatkan dulu rotinya di atas pan yang sudah dikasih saus atau bumbu rahasia ala Zurna Doner Kebab. Ini sos pedas. Oh, beda sama ini ya? Ya, Tapi beda. Ini sos Iskender, bahannya tomato, ini bahannya cabai. Oh, oke. Ini bahannya yogurt, mayones, sama wijen. Ada cinta rahasia. Ya, aku suka Campurnya. yang rahasia-rahasia dan penuh dengan cinta. Kalau rotinya udah cukup panas, taruh dagingnya, sayuran dan tambah lagi saus-saus andalannya. Silahkan coba. Gimana caranya? Boleh saya ke sini? Ya, silahkan kamu bisa mau bikin bungkus sendiri. Bisa nggak ya? Satu lagi yang khas dari kebab nih foodies, yakni cara penyajiannya yang digulung kayak begini ya. Betul. Wow, ini berat loh foodies. Jadi looknya aja kelihatannya kayak biasa aja, tapi ini berat. Oh, ini sudah semuanya? Selesai. Kalau mau minuman, Hmm? ada yang minuman sehatannya. Namanya Osmanlı Şerbeti, bahannya rosella, kayu manis, cingken. Pelan-pelan, maaf Bapak. Namanya apa Pak? Ini namanya Osmanlı Şerbeti. Osmanlı Şerbeti. We share Formülnya Istana Ottoman. Istana Ottoman. Ya betul, İmparator Ottoman. Ini kira-kira respeknya 600 tahun. Di sini nggak cuma ada doner kebab aja ya foodies, ada tokat zurna kebab dan tantuni kebab. Kayaknya sayang nih kalau kita nggak cobain semua menunya yes. Kebab udah di tangan nih foodies, let's go kita takis yuk. Kita mulai dari kebab tantuni dulu, oke? Kebab di sini ada 3 varian ukuran foodies. Ukuran normalnya berisikan 100 gram daging, tapi dagingnya no kopong-kopong klop loh ya. Bisa dijamin deh dari awal gigitan sampai akhir gigitan pun kamu pasti bakalan dapet tuh dagingnya. Jadi tantuni itu, doner kebab tadi tuh yang udah di slice, terus diolah lagi pakai bumbu rahasia lagi. Yang jelas tadi tuh di atas itu kayak ada tomat-tomat gitu, potongan tomat. Dan rasanya foodies, ini sedikit pedas, tapi ada seger-segernya tomat juga. Terus dagingnya sendiri, ini dagingnya tuh gurih. Karena dagingnya dimasak lagi sama bumbu, jadi rasa gurihnya daging itu temenan ikrip banget sama bumbu yang cukup kuat rempahnya. Lemak yang dibiarkan ada di daging kebab bikin tekstur dagingnya jadi juicy tapi nggak berasa tebal gitu lemaknya foodies. Widih, ini mah super worth it lah ya. Kapan lagi coba makan kebab otentik yang full of daging cuma bayar 35.000 aja. Cuma di Zurna Doner Kebab nih jawabannya kayaknya. Ini rotinya buat sendiri, Budis. Jadi bapaknya itu tadi, bapak apa babe ya manggilnya? Katanya orang Betawi. Kata si babenya tadi biar kayak akrab gitu ya. Katanya tuh nih bikin sendiri, jadi ada rumah produksinya. Jadi di sini tinggal diangetin aja. Dan teksturnya tuh nggak kering, yang bikin seret gitu nggak. Rasa naan atau roti khas Turki ini ada sedikit gurihnya gitu foodies. Teksturnya yang empuk tapi cukup tebal, emang cocok banget sih kalau dimakan barengan sama kebabnya. Ini lazis. Ya tuh isinya melimpah banget ya foodies ya. Wow, ini daging semua loh foodies. Tuh, Endulita. Aduh, nggak mau berhenti nih foodies.
good morning. Bukan ya, soalnya saking gedenya dan tebelnya nih foodies, nih kayak bantal guling gitu nggak sih ya? Ntar foodies ngerasain sendiri deh. Nah ini tadi doner kebab foodies yang ukurannya tadi yang paling besar. 200 gram daging, coba. Ukuran 200 gram biasanya kita bisa nikmatin di restoran steak gitu ya. Harganya juga udah pasti lebih dari 100.000. Sedangkan nih kebab ukuran jumbo ini harganya 75.000 aja foodies. Karena sayurannya fresh, terus ini dagingnya berlemak. Jadi nggak bikin kebabnya jadi enak gitu loh foodies. Dagingnya nggak jadi enak karena ada si sayurannya juga, terus ada si bumbu-bumbu apa tadi tuh, bumbu cinta penuh dengan rahasia gitu itu juga. Itu ngebantu banget meskipun makannya banyak tapi nggak bikin enak. Foodies bisa lihat sendiri kan, lembaran dagingnya ini terlihat cuma serat-serat khas daging dan butiran-butiran halus dari bumbu rempah. Mantul abis. Rasanya jadi yang originalnya itu rasanya tuh gurih tapi ada sedikit pedas-pedas lada kayak gitu. Selamat makan. Terakhir nih foodies, ada tokat zurne kebab yang cara masaknya berbeda dari dua kebab sebelumnya. Olahan dagingnya beda nih foodies sama doner kebab. Jadi penasaran kan gimana sih rasanya? Jadi secara tekstur pun ternyata beneran beda. Dari adonan juga, ini rasanya kayak apa ya? Rempahnya nggak sekuat yang si kebab doner kebab tadi foodies. Terus nggak terlalu gurih yang strong banget kayak yang si doner kebab tadi. Tapi ini tetap enak gitu. Tekstur dagingnya lebih juicy lagi nih foodies. Kelihatannya sih lapisan dagingnya lebih tebal ya. Tapi ternyata pas dikunyah pun tetap empuk loh. It's so yummy. Buat nemenin kamu makan kebab, wajib banget ya kayaknya cobain minuman yang homemade juga nih guys. Ada sorbet yang terbuat dari rosella dan aneka rempah. Ada juga airin yogurt dari susu sapi. Keduanya punya rasa yang manis dan asam segar foodies. Di negara asalnya, di Turki, kedua minuman ini tuh temennya makan daging. Ini enak pakai banget. Nah foodies, kalau foodies juga mau coba ini aneka kebab yang rasanya otentik banget tapi udah sedikit disesuaikan sama lidahnya orang Indonesia, langsung aja datang ke Zurna Doner Kebab. Ini daerah Jalan Ahmad Yani, daerah Rawamangun, Jakarta Timur. So foodies, ini dia nih yang namanya makan receh. Menu receh tapi rasa nggak recehan. Aku coba makan ini lagi, aku abisin kali ya. Foodies, di Singapura ada jajanan viral nih yang namanya oyster cake. Sekilas mirip bakwan ya tampilannya, tapi isinya tiram foodies. Buat yang penasaran soal rasanya, nggak usah jauh-jauh terbang ke Singapura kok. Yes, di Surabaya ada yang jual kue tiram dengan kearifan lokal. Katanya sih nggak kalah enak sama yang di luar negeri itu tuh. Apalagi kue tiram versi lokal ini ukurannya no play-play di foodies. Lebih gede dan isian tiramnya lebih banyak. Mantap. Nah foodies, walaupun namanya kue tiram, tapi bentukannya bukan kayak kue dessert atau kue manis gitu ya. Rasanya tuh justru lebih cenderung ke arah gurih. Mbak, kira-kira bedanya ote-ote, kue tiram sama bakwan itu apa sih? Penasaran. Kalau bakwan itu kan biasanya pakai sayur. Sayur. Kalau kita pakai tiram Pakai tiram laut. Iya. Penasaran nggak foodies kira-kira ini apa aja dalamnya? Boleh ditunjukin nggak, Mbak? Oh boleh. Ayo, sini foodies, kuy. Foodies, ini dia tiramnya. Tiramnya udah lepas dari cangkangnya atau kerangnya ya. Tiram di warung Baba Hoi ini dijamin segar dan kualitas bagus loh. Warung Baba Hoi cuma memakai tiram yang cangkangnya masih tertutup. Katanya sih kalau cangkangnya agak kebuka akan mempengaruhi rasa dan kualitasnya tuh. Babi, ini tuh tiram apa sih? Premium. Tiram premium karena ini ukurannya gede-gede banget ya. Iya. Dan ini yang ngebedain antara ote-ote dan juga kue tiram foodies. Ini fun fact juga, aku baru pengen nyobain dan belum pernah sebelumnya nyobain kue tiram kayak gini. Babi, selain tiram ini nih,
Apa aja yang dimasukin ke dalam kue tiram tadi? Ada rumput laut, ada Budis. Lihat, ternyata ada rumput laut juga tuh. Selain tiram, isian kue ini pakai rumput laut, daun bawang, dan ayam cincang. Semuanya masuk ke dalam cetakan spatula bersama dengan adonan kue tiram. Oh ya foodies, di sini tuh ada 2 ukuran kue tiram ya. Yang reguler atau original itu diameternya ukurannya sekitar 10 cm. Sementara yang bakal Rizal bikin ini yang untuk premium, ukurannya 12 cm. Wadidaw. dikurangin dikit tepungnya. Dikurangin dikit. Ya. Kurangin lagi. Cukup. Segini. Ya, oke. Lalu masukin ayam. ayamnya 55 nih Budi. Semua bahan dan isian untuk kue tiram ini harus ditimbang foodies biar rasa enaknya rata. Daun bawangnya Budi. Tuh, ini daun bawangnya seger banget dan banyak banget. Tadi aku ngelihat Mbak Bi memang sebanyak itu. Udah gini? Lagi? Dia nutupin tiramnya. Oh, dia harus nutupin tiramnya. Oke. Tepungnya terbuat dari campuran tepung beras foodies, juga kedelai dan rempah-rempah dari resep turun-temurun Baba Hoi. Yes, walaupun kue tiram ini terinspirasi dari oyster cake yang banyak dijual di Singapura, tapi kue tiram di Baba Hoi ini tuh tetap ada sentuhan rempah Indonesia dan proses masak yang berbeda. Jadi rasanya makin cocok banget nih buat lidah kita. Masih diangkat. Ini diangkat? Iya. Ini kan belum matang, Mbak? Iya, harus ada step di bawahnya. Oh gitu, foodies ternyata. Oh, jadi di sini tuh hanya untuk dicetak foodies dan untuk digorengnya itu di kuali yang berikutnya. Tuh, lihat. Minyak pertama untuk bikin adonan sampai mulai menyatu sesuai bentuk cetakannya nih foodies. Minyak kedua untuk goreng sampai garing dan matang. Nah, adonan ini harus nutupin semua isian kue tiramnya ya, biar pas digoreng minyaknya nggak marah-marah nih, alias nggak meletup. Jadi ini menu keluarga yang orang-orang hanya suka dengan menu premium ini, Mbak. Tapi ngomong-ngomong, katanya di sini ada menu yang lain lagi, apa tuh? Ada lontong nih. Sambil nunggu, aku pengen dibikinin juga ya. Aku tunggu di sana. Oh, boleh. Budis, penasaran banget. Ditunggu, Mbak Bi. Makasih. Iya, sama-sama. Let's go. Cakep, nama warungnya aja Lontong Mie Baba Hoi. Ya kali kita nggak icip lontong mie-nya yang hits banget itu. Lontong mie di Baba Hoi ini beda sama lontong mie pada umumnya di Surabaya nih foodies, karena nggak pakai petis. Kuahnya cuma pakai kaldu udang aja. Isiannya sederhana, pakai lontong, toge, mie kuning, tahu, dan ini nih yang bikin lagi, ada taburan udang gorengnya. Mantap. Wih, makin gak sabar ya mau cobain semua menu di Lontong Mie Baba Hoi yang udah ada sejak tahun 70 nih. Legend foodies, you can! 1, 2, 3. Wow. Foodies. Aduh, belum dimakan. Udah ini banget. Tiramnya jatuh, foodies. Nah. Ini adalah pertama kali aku nyobain tiram. Bagaimana rasanya? Kita langsung coba. Wow. Rasanya itu empuk banget, foodies. Nggak amis. Seafood. Enak pokoknya. Tebel banget, full isiannya foodies. Sekali belah, wangi rumput laut itu menggoda hidung banget. Smells good. Rasa tiram yang khas menyatu dengan rasa ayam dan daun bawang yang penuh nih foodies. Ini lazis pakai banget. Selain kue tiram yang premium, di sini juga ada yang kue tiram udang dan cuminya nih foodies. Jadi warga laut pada ngumpul ya di Baba Hoi. Kalau kita korek-korek, ada cuminya foodies. Tuh. Dan ini tuh nggak bau amis sama sekali foodies. Duh Zal, jangan lupa kita masih punya lontong mie-nya loh. Sebelum dingin kita takis dulu yuk. Jadi foodies, di mie lontong ini, mie-nya lembut. Lontongnya pun sama. Tahunya juara, aku suka banget.
Udangnya juga renyah dan juga gurih banget, ditambah kuahnya yang luar biasa. Jadi rasanya mie lontong udang ini, dia tuh rasanya sederhana, ringan, tapi berkesan. Walaupun gak pakai petis, ternyata kuah kaldu udangnya udah cukup nih bikin lidah bergoyang foodies. Ditambah adanya taburan udang goreng, aduh makin tambah gurih, ini lazis. Apalagi kalau makannya pakai bakwan khas Surabaya alias lento. Bakwan yang campurannya bukan sayuran nih foodies, tapi pakai kacang hijau. Aduh makin nikmat Unik, kacang hijau, rempah, udah gitu kayaknya dia ada udang-udangnya gitu deh foodies. Tuh. Dan yang paling menarik adalah ada aroma santan ataupun parutan kelapa di sini. Enak. Foodies, gak heran ya kalau warung lontong mie Babahoy ini tuh bisa ramai terus padahal lokasinya nyempil masuk ke dalam ruko-ruko loh. Buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, tapi gak pernah sepi foodies. Pokoknya semua menu di sini nih guys, wajib kalian cobain kalau kalian datang ke Surabaya. Ini lazis. Oke foodies, buat foodies yang ada di daerah Surabaya dan sekitarnya yang suka liburan ke Surabaya, jangan lupa mampir ke Babahoy ini karena ini semua makanannya enak banget. Ini hidden gem karena dia ada di belakang-belakang kayak gitu foodies. Pokoknya ada di daerah Kapas Krampung, Surabaya. Makan receh mereceh tapi rasanya nggak recehan. Mana lagi yang aku makan ya? Ini lagi deh.